Saya akan menuju ke rekan Muhammad Reza. Reza, apa agenda Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab di Surakarta? Marvin, usai bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo rencananya akan kembali bertolak ke Nusa Dua Bali sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan nanti ada serangkaian agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo masih dalam rangkaian KTT G20 sebelum nanti memasuki hari puncak KTT G20 yang akan berlangsung esok hari. Untuk agendanya kami mendapatkan informasi bahwa akan ada sejumlah agenda pertemuan bilateral yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dengan para delegasi baik kepala negara ataupun juga kepala lembaga atau organisasi internasional. Namun kami melihat bahwa kemungkinan besar bahwa untuk hari ini pertemuan bilateralnya akan dilaksanakan bersama dengan para organisasi internasional atau pimpinan organisasi atau lembaga internasional yang hadir pada KTT G20. Dan kalau kita lihat juga informasinya bahwa ada 6 pertemuan bilateral yang rencananya hari ini akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali di sepanjang hari ini di tanggal 14 November 2022. Namun apa saja yang dibahas pada pertemuan bilateral tersebut kami juga belum mendapatkan informasi rinci terkait dengan pembahasannya. Namun memang cuma mendapatkan terkait dengan agenda pertemuan bilateral. Karena memang dijelaskan sebelumnya oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa selama pelaksanaan KTT G20 ini yang menjadi penting atau juga Presiden Joko Widodo ini banyak sekali menerima permintaan untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan para delegasi termasuk para kepala negara. Ini membuktikan bahwa memang Indonesia punya posisi yang penting dalam dunia global, begitu dalam menangani situasi global, termasuk juga menjadi mitra strategis, termasuk juga mitra investasi. Karena dari beberapa pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa untuk sejumlah negara juga menyatakan akan melakukan penanaman investasi, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dikatakan bahwa Joe Biden nanti akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, dan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kemungkinan akan ada kejutan yang akan dihadirkan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Namun kejutannya apa tidak dijelaskan juga lebih lengkap. Namun Luhut membeberkan bahwa rencananya Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan kesepakatan atau juga akan melakukan penanaman investasi dengan nilai hampir mencapai 5 miliar US dollar. Ini angka yang cukup besar, dan juga Luhut menyatakan bahwa investasi ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat Indonesia, benar-benar untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tidak akan ada campur tangan dari pemerintah Amerika Serikat yang akan nantinya dibahas oleh kedua negara. Termasuk juga yang menjadi penting untuk pembahasan dari pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bagaimana untuk membahas terkait dengan kondisi krisis-krisis global yang saat ini terjadi, misalnya perang antara Ukraina dan juga Rusia, kemudian juga kondisi yang ada terkait dengan situasi antara Amerika Serikat dengan Taiwan yang juga kemungkinan akan dibahas atau mengemuka pada pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung selama KTT G20 ini. Kita juga akan menantikan, karena rencananya juga sebenarnya Presiden Joko Widodo, kami mendapatkan informasi bahwa pada hari ini akan melaksanakan media briefing, begitu, akan bertemu dengan rekan-rekan media. Namun kami juga masih menunggu di media center ini. Tapi untuk informasi resminya juga rencananya untuk jadwal resminya Presiden nanti akan memberikan keterangan pers kepada media, baik media lokal maupun juga internasional, pada hari terakhir dari pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Kita akan nantikan juga termasuk dengan apa saja hasil-hasil konkret yang berkaitan dengan pelaksanaan KTT G20. Marvin. Ya, Risa, salah satu pertemuan yang dinilai akan bisa memberikan dampak baik bagi geopolitik adalah pertemuan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana persiapan jelang pertemuan keduanya? Sejauh ini kami belum mendapatkan banyak informasi, Marvin, terkait dengan persiapan pertemuan kedua pimpinan negara ini atau kepala negara ini. Namun dipastikan bahwa ini juga salah satu yang paling dinantikan, karena untuk pertama kalinya kemudian kembali Presiden Joe Biden bersama dengan Xi Jinping, Presiden Tiongkok, juga akan bertemu secara fisik di Nusa Dua Bali
Dan ada memang beberapa topik yang kemudian akan dibahas keduanya, termasuk juga ketegangan antara yang disebabkan oleh situasi yang ada di Taiwan misalnya, yang juga menjadi salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antar kedua tokoh ini. Namun yang perlu digarisbawahi, Marvin, sebenarnya bahwa inilah juga yang menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan KTT G20, karena seperti yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal di setiap pernyataan pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa pertemuan KTT G20 ini adalah menjadi momentum untuk tempat bertemunya para pimpinan negara, tempat menjadi dialog antar satu dengan yang lainnya, dan Presiden Joko Widodo berharap bahwa KTT G20 menjadi ruang dialog untuk membahas banyak hal, termasuk membahas terkait dengan krisis global. Karena bagaimana ingin menyelesaikan sesuatu jika kemudian tidak bertemu atau tidak berdialog, sehingga Presiden membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempertemukan para pimpinan negara untuk duduk bersama dan membahas terkait dengan apa yang perlu kemudian diselesaikan atau paling tidak kemudian bisa bertemu dan berdialog. Dan juga dikatakan oleh Presiden yang selalu diulangi setiap ketika melakukan pernyataan pers terkait dengan acara G20 ini adalah bagaimana bisa menghilangkan rivalitas antar sesama negara, yang ini juga menjadi penting untuk bagaimana bersama-sama untuk mencapai tujuan seperti misalnya mengatasi krisis global, kemudian menciptakan perdamaian, kemudian terkait dengan energi terbarukan, hal-hal yang sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas untuk menjadi solusi bersama, sehingga tidak dikaitkan dengan adanya kompetisi antar negara, namun bagaimana kemudian bisa mengeliminasi rivalitas tadi dan bisa bersama-sama untuk berkolaborasi sesuai dengan tema yang juga diangkat dari KTT G20, yakni Recover Stronger, Recover Together. Dan juga kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat mengatakan bahwa inilah yang menjadi ciri khas diplomasi dari Indonesia, yakni menjunjung tinggi terkait dengan nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai toleransi yang selalu disampaikan, termasuk juga di KTT G20 ini bagaimana kemudian nilai-nilai ini, sifat-sifat atau nilai-nilai diplomasi yang kemudian menjadi ciri khas Indonesia yang ditawarkan pada KTT G20 ini, termasuk juga bagaimana nilai-nilai gotong royong yang coba disampaikan kepada dunia internasional agar bisa sama-sama mencapai misi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krisis di dunia seperti itu, Marvin. Baik, Muhammad Reza, terima kasih untuk informasi Anda dan semuanya dari rekan Stefania Sara. Terima kasih rekan-rekan.